Makanya 2 periode yang lalu saudara, 5 tahun secara 2 periode lewat mantan Presiden Joko Widodo yang mempropagandakan revolusi mental, yang mana revolusi mental itu diambil dari ajaran Karl Marx yang merupakan bapak daripada gerakan komunisme, yang pemikiran-pemikirannya itu diterapkan oleh ajaran komunisme yang meyakini dan mempropagandakan bahwasanya seorang manusia tidak boleh terbelenggu dengan aturan apapun, bahwasanya agama adalah sesuatu yang mengikat, sesuatu yang dapat membuat orang tidak merdeka. Dan ini merupakan ajaran Karl Marx yang diyakini oleh komunisme dan kemudian dipropagandakan saudara di 2 periode yang lalu selama 10 tahun dengan jargon revolusi mental. Dan terlihat saat ini saudara, program 10 tahun yang lalu sudah kita lihat buahnya. Karena kalau propaganda yang teriak cuman aktivis di kampus-kampus, itu daya beredar informasinya hanya terbatas skup daripada kampus saudara. Kalau yang ngomong itu seorang guru di sekolah, maka dia punya tingkat peredaran penyebarannya hanya ada di lingkungan sekolah tertentu saudara. Tapi kalau jargon ini sudah dipegang di pucuk pimpinan negara, maka dia bisa masukkan ke semua sendi-sendi negara. Dia bisa masukkan dalam kurikulum, dia bisa masukkan dalam aturan perundang-undangan, bahkan dia bisa masukkan di dalam pengarahan kepada pejabat-pejabat mereka. Betul? Simbol persatuan umat, ini menjadi simbol konsolidasi ulama dengan umat. Mudah-mudahan semua yang punya andil atas terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan segala jeripayahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, duduknya kita, bersimpuhnya kita di jalan ini, di tempat ini, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sedikit berdiskusi dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Aidurus. Beliau mengatakan alhamdulillah majlis ini sudah cukup lama eksis di tengah-tengah umat sejak tahun 98, saat beliau masih bujangan, sampai hari ini tetap istiqamah. Kita wajib memberikan apresiasi tinggi untuk majelis taklim dan salawat az-zamzami. Mudah-mudahan majelis taklim salawat, majelis taklim dan salawat az-zamzami senantiasa menjadi majlisan mubarakan, majlisan nafi'an, yang akan menjadi sumber untuk memberikan dan memenuhi segala dahaga terhadap kecintaan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih saudara, dalam kondisi di kita punya negeri saat ini, maka majlis-majlis semisal seperti ini, majlis yang mampu mengkonsolidasikan hadirnya di sini para tokoh, baik habaibnya, kiainya, di sini ada tokoh jawaraknya juga, begitu juga dari beberapa ormas, duduk bersama, bersimbol, bersilaturahmi, dan ini merupakan satu blueprint yang menjadi dasar modal untuk mampu memberikan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah umat. Dan inilah yang ingin digapai oleh para ulama kita. Karena para ulama kita saat membuat acara seperti ini enggak hanya sekedar seremonial, bukan hanya ingin dengar pukulan hadrohnya, mendengar pembacaan maulid dengan indahnya,
tapi itu jauh lebih dalam dari itu, saudara. Ini adalah upaya ulama kita untuk menjaga umat, untuk melindungi umat, untuk mengokohkan hati umat, untuk menguatkan umat Islam agar terus menerus tidak pernah lepas dan tidak pernah jauh dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada para pendahulu kita, baik yang lewat majlisnya, ma'hadnya. Maka ini merupakan satu cara yang paling efektif untuk mampu mendidik dan menjaga umat, saudara, di tengah rusaknya keadaan saat ini, baik rusak yang menghantam urusan keyakinan, baik rusak yang menghantam dalam urusan amaliyah kita dengan upaya musuh-musuh Islam. Dan ini merupakan cara benteng umat, saudara. Makanya nggak heran seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, yaitu Ibn Abidin, beliau mengatakan bahwasanya perkumpulan yang di dalamnya membaca tentang sejarah Nabi, bicara tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu min a'zamil qurubat, salah satu cara mendekatkan diri yang pahalanya besar, yang pahalanya agung, saudara. Makanya saudara, acara seperti ini jangan anggap sebuah hal yang sepele. Tidak, ya, kita nggak melihat berapa banyak malaikat yang turun di tempat ini, saudara. Berapa banyak keberkahan yang turun di tempat ini. Berapa banyak rahmat yang berhujanan jatuh di tempat ini. Insya Allah ini akan menjadi upaya melunturkan dosa-dosa kita, melunturkan segala noda-noda yang ada dalam tubuh kita. Dan mudah-mudahan pulang dari sini mahabbah kepada Nabi meningkat dan kita semakin jauh dari segala maksiat, insya Allah. Berarti saya mau tanya, kalau maulid bawa rahmat, maulid nulunin berkat, berarti saya mau tanya, maulid bagus tidak? Maulid berkah tidak? Kalau dengan adanya maulid terjadi konsolidasi ulama dengan umat, berkumpulnya berbagai ormas Islam untuk menjadi ajang silaturahmi, bagus atau tidak? Berkah atau tidak? Alhamdulillah. Karena upaya musuh mau mecah belah, maka upaya belah bambu kita mesti lawan dengan sambung bambu, saudara. Makanya alhamdulillah kemarin kerusuhan luar biasa yang terjadi, saudara, terjadinya di bulan Rabiul Awal. Saya nggak tahu, saudara, apa yang akan terjadi kalau itu terjadinya bukan di bulan Rabiul Awal, saudara. Itu percis di awal-awal Rabiul Awal. Dan peran para habaib, peran kiai, peran majalis, alhamdulillah masih terus menerus eksis di tengah-tengah umat, mampu untuk menebar ketenangan dan kenyamanan, untuk menjadi sumber pegangan bagi rakyat. Makanya saudara, tidak heran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita begitu pentingnya keterpautan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Para ahli ulama, para ahli mufassirin, saudara, berbeda pendapat tentang sababun nuzul. Ahlan wa sahlan bil habaib bikhair. Para ahli ulama, para mufassirin memberikan penafsiran, berbeda pendapat tentang sababun nuzul. Salah satu pendapat mengatakan, kenapa ayat ini turun, saudara? Ayat ini turun saat itu kafir Quraisy lagi pada nyembah berhala di pelataran Ka'bah. Saat itu Nabi kita sedang berdakwah, saudara. Karena saat itu Nabi sudah mendapatkan perintah untuk dakwah secara terang-terangan, dakwah bil jahar, saudara. Saat itu Nabi langsung di depan para pimpinan Quraisy mengatakan, hei kufar Quraisy, hei para punggawa-punggawa Quraisy, kenapa kalian rusak syariatnya Nabi Allah Ibrahim? Kenapa kalian rusak syariatnya Nabi Allah Ismail? Kenapa kalian menyembah berhala? Kemudian apa yang terjadi, saudara? Para kufar Quraisy mereka kemudian mengatakan bahwa menyembahnya kami terhadap berhala-berhala ini adalah upaya kami mendekatkan diri kepada Allah biar Allah cinta kepada kami. Langsung, saudara,
turun ayat yang tadi telah saya bacakan. Bagaimana Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mau cinta kepada Allah, maka caranya fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik saudara, kok bisa korelasi cinta kepada Allah tapi disuruh ikutnya Rasulullah? Kalau ngelihat siak ayat ini saudara, in kuntum tuhibbunallah, harusnya fattabi'ih, ikut Allah. Atau in kuntum tuhibbunallah fa'amanu bih, berimanlah kalian kepada Allah. Atau kenapa Allah nggak mengatakan in kuntum tuhibbunallah fa'buduh, kalau kau mau dapat cinta Allah, beribadahlah kau kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah justru mengatakan fattabi'uni, ikuti Nabi? Karena jawabnya, kalau kita sudah ikut Nabi, maka kalau kita sudah mengikuti ajaran Nabi, niscaya akidah kita pasti baik, kita punya syariat pasti jalan, akhlak kita bakal mulia. Kenapa? Karena ikut dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa saudara? Nggak akan mungkin dapat mahabbah dari Allah, nggak akan mungkin dapat cinta Allah kalau tidak masuk lewat pintu ittiba, mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya mau tanya, ikut Nabi penting atau tidak? Penting atau tidak? Siap ikut Nabi? Siap jalankan syariat Nabi? Siap pegang teguh sunnah Rasulullah? Takbir! Jadi saudara, jangan main-main. Makanya kemudian Allah katakan, kalau kau sudah ikut, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Artinya apa saudara? Mahabbah kepada Allah kuncinya ittiba kepada Nabi. Nggak akan dapat mahabbah tanpa ada ittiba. Jadi mau mendapat mahabbah Allah, kuncinya ikuti Nabi. Kalau kita sudah ikut Nabi, maka niscaya saudara, kita akan mendapat mahabbah dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah bakal ridha. Kalau Allah sudah ridha, Allah akan selesaikan apapun problematika kita, apapun kesulitan kita, baik urusan dunia hingga urusan akhirat. Alhamdulillah. Berarti sekali lagi saya mau tanya, ikut Nabi penting atau tidak? Penting atau tidak? Kalau cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Siap ikut Nabi? Siap jalankan syariat Nabi? Takbir! Maka ayat ini menjadi relevan saudara. Saat ini berapa banyak di antara kita yang seakan-akan skeptis, nggak yakin sama ajaran nabinya, nggak yakin, oh kalau urusan ekonomi nggak usah ikut-ikut Islam, ikut aja sistem kapitalisme saudara. Oh kalau untuk urusan mengatur negara nggak usah pakai syariat Nabi, ikut saja konsep-konsep ulama liberalisnya, atau ajaran marxismenya, atau ajaran leninismenya. Makanya 2 periode yang lalu saudara, 5 tahun secara 2 periode lewat mantan Presiden Joko Widodo yang mempropagandakan revolusi mental. Yang mana revolusi mental itu diambil dari ajaran Karl Marx yang merupakan bapak daripada gerakan komunisme, yang pemikiran-pemikirannya itu diterapkan oleh ajaran komunisme, yang meyakini dan mempropagandakan bahwasanya seorang manusia tidak boleh terbelenggu dengan aturan apapun, bahwasanya agama adalah sesuatu yang mengikat, sesuatu yang dapat membuat orang tidak merdeka. Dan ini merupakan ajaran Karl Marx yang diyakini oleh komunisme dan kemudian dipropagandakan saudara di 2 periode yang lalu selama 10 tahun dengan jargon revolusi mental. Dan terlihat saat ini saudara, program 10 tahun yang lalu sudah kita lihat buahnya. Karena kalau propaganda yang teriak cuman aktivis di kampus-kampus, itu daya beredar informasinya hanya terbatas skup daripada kampus saudara.
Kalau yang ngomong itu seorang guru di sekolah, maka dia punya tingkat peredaran penyebarannya hanya ada di lingkungan sekolah tertentu, saudara. Tapi kalau jargon ini sudah dipegang di pucuk pimpinan negara, maka dia bisa masukkan ke semua sendi-sendi negara. Dia bisa masukkan dalam kurikulum, dia bisa masukkan dalam aturan perundang-undangan, bahkan dia bisa masukkan di dalam pengarahan kepada pejabat-pejabat mereka. Betul? Betul? Nah, sekarang kan kita nggak bisa, saudara. Kita ini umat Islam, kita ini hamba Allah. Saya mau tanya, yang ciptakan kita siapa? Jawab yang kompak, yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan kita siapa? Kalau Allah yang ciptakan kita, berarti saya mau tanya, yang tahu baik buruk buat manusia siapa? Yang tahu baik buruk buat manusia siapa? Allah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu. Makanya lo kasih tahu, ini halal lo boleh makan, ini haram lo tinggalin. Ini sesuatu perbuatan baik wajib lo kerjain, ini jangan sampai nggak dikerjain. Semua aturan Allah bukan buat Allah. Semua aturan yang dilazimkan kepada hambanya bukan buat Allah, tapi itu buat mengatur kita. Dan saking hebatnya, Allah tunjuk utusannya untuk menyontohkan, menjadi pengaplikasian secara real yang disaksikan oleh sahabat dan diceritakan generasi demi generasi, bertransformasi terus menerus, bertransmisi informasi tersebut dari generasi ke generasi sampai kita terlihat dalam catatan kitab-kitab dan bersambung dalam sanad guru-guru kita. Dan itulah yang kita kenal dengan sanad yang menjadi ajaran syariat. Artinya apa, saudara? Nggak mungkin kalau kita hidup dengan bebas, nggak mungkin kita hidup tanpa aturan syariat. Kenapa? Kalau kau mau hidup yang baik, kalau kau mau hidup yang berkah, kalau kau mau hidup jalan yang benar, maka ikuti aturan siapa yang menciptakan dirimu. Artinya ajaran revolusi mental itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Makanya saudara, kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang sering digelorakan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, bukan revolusi mental, tapi revolusi akhlak. Karena Nabi kita diutus ke atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku sekali-kali diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan saudara, Nabi kita ini kesempurnaannya luar biasa. Kesempurnaannya mau bicara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna. Mau bicara soal akhlak, akhlak Nabi sangat sempurna. Bahkan kalau sampai bicara kecerdasan saudara, itu kecerdasannya manusia dari zaman dahulu sampai hari ini, tingkat kecerdasan mau EQ-nya semua jenis kecerdasan dikumpulkan, dijadikan satu, itu hanya seperti satu titik pasir di tengah padang pasir kalau dibandingin dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Artinya udah nggak ada bandingannya sudah. Tapi sehebat apapun seluruh kemuliaan Nabi, tapi satu yang mendapatkan syahadatun ilahiyah di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam akhlak yang agung. Bahkan para alim ulama menggarisbawahi huruf harful jar ala yang masuk kepada ala khuluqin azim saudara. Kata ala innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya innaka engkau ya Muhammad la'ala lamil muzahlaqah, yang merupakan yufidu taukid, menegaskan dari penegasan yang sudah ada dari kata inna saudara. Ala khuluqin azim. Kata ala para ulama mengatakan yufidu taba'. Maksudnya yufidu taba' apa? Memberikan faedah bahwa akhlak Nabi itu udah jadi tabiat. Maksudnya tabiat apa? Kita nih kalau mau berbuat baik berusaha dulu, mau jujur mau usahain dulu, mau berlaku santun memaksakan diri untuk santun,
Mau enggak emosi, nahan diri dulu biar enggak emosi. Artinya apa? Akhlak yang kita lakukan adalah upaya yang kita upayakan. Kalau Nabi enggak, saudara. Tabiatnya Nabi dari lahir, tabiatnya Nabi semuanya adalah merupakan sebuah akhlak yang mulia. Sallu ala Nabi. Berarti saya mau tanya, kalau Allah puji akhlak Nabi kita, berarti saya mau tanya, akhlak Nabi mulia atau tidak? Akhlak Nabi agung atau tidak? Agung, saudara. Sehingga kenapa kok bisa akhlak Nabi begitu agung, saudara? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengcreate, sudah mengkondisikan untuk menutup celah, saudara. Andai kata kalau dulu ayah Nabi itu besar, Nabi besar dalam keadaan punya ayah, Nabi besar dalam keadaan punya ibu, maka saudara mungkin saja akan datang hari ini mengatakan bahwa kepiawaian, kemantapan, kehebatan Nabi SAW itu karena didikan bapak dan ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi dibikin dalam perut abahnya udah nggak ada, jadi yatim, saudara. Dalam kondisi umur belia nggak lama ibunya nyusul meninggal, saudara. Dilanjutkan kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Artinya apa? Nabi betul-betul menjadi sebatang kara. Tapi ternyata di balik ujian yang begitu berat tersebut terdapat hikmatun ilahiyah. Kenapa? Karena ini menjadi otentik. Tidak ada yang membentuk Nabi kecuali langsung Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi mengatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi sendiri yang menyampaikan bahwasana Allah Subhanahu wa taala adabani rabbi, yang didik aku langsung adalah Tuhanku Allah, fa ahsana ta'dibi, sehingga sejadi yang sebaik-baiknya pendidikan adalah didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kenapa akhlak Nabi menjadi akhlak yang dapat prioritas khusus dari Allah Subhanahu wa taala.